Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kuni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar komunikasi bisnis. Lebih tepatnya di bab 8, yaitu tentang rapat dalam bidang bisnis. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, di bab 8 ini kita akan membahas mengenai materi rapat dalam bidang bisnis. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasarnya, yaitu 3.8, menerapkan prosedur rapat, dan 4.8, yaitu menyelenggarakan rapat. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama, mengetahui definisi rapat, kemudian yang kedua memahami tujuan rapat, ketiga memahami penyelenggaraan rapat, keempat memahami komunikasi dan rapat, kemudian kelima mengidentifikasi bentuk-bentuk rapat, dan yang keenam memahami karakteristik pemimpin rapat. Nah, rapat dalam bidang bisnis. Rapat merupakan sarana untuk mencapai kesepakatan bersama. Sayangnya tidak setiap orang menyukai rapat karena berbagai alasan. Rapat yang efektif didukung oleh suatu strategi dan diselenggarakan di tempat yang sesuai dengan penataan ruang sesuai standar. Nah, keberhasilan rapat juga ditentukan oleh pimpinan rapat yang baik. Untuk mewujudkan rapat yang efektif diperlukan perencanaan yang matang, tujuan yang pasti, dan penyusunan agenda yang rinci. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu definisi rapat. Rapat merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan berkelompok. Rapat adalah perkumpulannya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan kegiatan perusahaan. Rapat di perusahaan dilakukan untuk berkomunikasi, membuat perencanaan, menetapkan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pemberian motivasi kepada elemen perusahaan. Nah, rapat dilakukan agar orang-orang yang melaksanakan pekerjaan yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalam rapat, setiap orang dapat memberikan pandangannya terhadap suatu permasalahan, sehingga pimpinan memperoleh keputusan yang terbaik. Nah, rapat memiliki peran penting bagi suatu organisasi bisnis. Cartin, Floyd, dan Windsor 2000 yang menyatakan bahwa rapat merupakan sumber berbagai gagasan dan keputusan yang bermanfaat. Kemudian menurut Davis, Cartin, Floyd, dan Windsor di tahun 2000 menyatakan bahwa rapat sangat efektif untuk memperoleh partisipasi dan sambutan yang aktif. Rapat juga menjadi sebuah sarana untuk memperoleh informasi di atas meja dan menghasilkan umpan balik yang berguna. Rapat memungkinkan orang memberikan kontribusi secara pribadi dan membantu menghasilkan perasaan persahabatan yang mungkin tidak bernilai harganya dalam melaksanakan proyek atau produksi baru. Kemudian menurut Cartin, Floyd, dan Windsor di tahun 2000 menyebutkan adanya 3 faktor yang membuat rapat menjadi sangat penting dalam dunia bisnis kontemporer, yaitu yang pertama, kebutuhan beradaptasi untuk mempercepat perubahan dalam lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua, kebutuhan
koordinasi yang lebih besar dari unit-unit bisnis dan pemerintah yang semakin saling bergantung. Kemudian yang ketiga, pergerakan ke arah manajemen partisipatif, khususnya dalam pergerakan lingkungan kualitas yang luas atau lingkaran kualitas yang luas. Kemudian kita memasuki kedua, yaitu tujuan rapat. Nah, tujuan penyelenggaraan rapat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan. Kemudian yang ketiga, alat koordinasi antar inter atau antar ekster. Kemudian yang keempat, agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kelima, mempersiapkan sesuatu acara atau kegiatan. Kemudian yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah para peserta rapat. Kemudian yang ketujuh, sarana bernegosiasi, dan yang terakhir, ketentuan hukum. Kemudian memasuki yang ketiga, yaitu penyelenggaraan rapat. Nah, sebelum rapat diselenggarakan, pimpinan rapat harus menentukan tahapan-tahapan untuk keberhasilannya. Nah, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan perlu atau tidaknya rapat. Rapat adalah aktivitas memerlukan biaya dan waktu, maka rapat harus bersifat efektif dalam menyelesaikan suatu persoalan yang sedang dihadapi perusahaan. Nah, penyelenggaraan suatu rapat dipertimbangkan atas dasar perlu atau tidaknya interaksi kelompok untuk membahas suatu subjek. Jika subjek yang akan dibicarakan cukup disampaikan secara tertulis dengan menggunakan memo atau dengan suatu percakapan, maka rapat tidak perlu diselenggarakan. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan rapat. Rapat secara umum digolongkan sebagai rapat informasional atau rapat pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari rapat informasional adalah untuk menyampaikan berbagai informasi dan mengkoordinasikan suatu tindakan. Nah, rapat harus dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Rapat dilakukan untuk mendengarkan pemikiran setiap orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan sehingga anggota tim memiliki suatu tujuan yang sama dan kerja tim dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, memilih peserta rapat. Agar efektif, maka peserta rapat haruslah tepat, yaitu orang yang terlibat dalam satu pekerjaan atau subjek rapat. Semakin banyak yang mengikuti rapat, maka rapat akan semakin tidak efektif, karena harus menyatukan banyak perbedaan pendapat dan pemikiran. Kemudian yang keempat adalah menyusun agenda. Nah, meskipun subjek rapat telah disebutkan dalam agenda, pimpinan rapat perlu mempersiapkan rincian materi yang akan dibahas dan membagikannya kepada peserta beberapa hari sebelum rapat dilaksanakan. Kemudian yang kelima, memimpin rapat. Nah, keberhasilan suatu rapat ditentukan oleh efektivitas pimpinan. Rapat dikatakan produktif jika pimpinan dipersiapkan dan dipilih secara cermat. Pimpinan rapat adalah orang yang bertanggung jawab atas berlangsungnya rapat. Pimpinan rapat harus mampu mendengarkan dan menelaah setiap pemikiran yang disampaikan pada saat rapat berlangsung. Pimpinan rapat yang baik harus dapat memancing anggota rapat agar aktif menyampaikan gagasannya. Pimpinan rapat tidak boleh mendominasi pembicaraan.
Kemudian sumber lainnya mengungkapkan langkah-langkah pemasaran yang lebih detail lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan logistik rapat. Nah, pada tahap ini kita melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, bertanya pada diri sendiri, apakah rapat ini memang diperlukan dan apa yang harus ada dan dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan rapat. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang sebenarnya hadir dalam rapat tersebut. Kemudian yang ketiga, memastikan orang yang harus hadir dalam rapat bisa datang dan berpartisipasi dalam rapat. Kemudian yang keempat, menyusun agenda dan menangani pendokumentasiannya. Kemudian yang kelima, mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan rapat, seperti materi presentasi, ruang untuk rapat, perlengkapan presentasi, dan konsumsi rapat. Kemudian yang kedua, mengkaji ulang dan perencanaan rapat, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan rapat. Pada tahap ini kita memiliki 3 jenjang perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan strategis yang lebih menekankan pada apa yang akan diperoleh dari suatu rapat dan skenario seperti apa yang hendak diselenggarakan dalam penyelenggaraan rapat tersebut. Kemudian yang kedua, perencanaan operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis. Kemudian yang ketiga, perencanaan fungsional seperti siapa yang bertanggung jawab menyiapkan materi, menyebarkan undangan, dan orang yang mencatat keseluruhan proses dan hasil rapat. Kemudian yang keempat, peninjauan ulang untuk memastikan bahwa rencana kita bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menetapkan model rapat, yang pada dasarnya sudah disusun pada pembuatan skenario rapat pada tahap perencanaan operasional. Nah, penetapan model rapat ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jangan terlalu memperhatikan jumlah peserta rapat dalam menetapkan model rapat yang diselenggarakan, namun lebih pada apa yang akan dihasilkan oleh rapat. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu rapat dengan maksimal dalam membahas subjek rapat. Kemudian yang ketiga, form atau bentuk rapat seperti apa yang hendak diselenggarakan. Apakah rapat formal yang biasanya menghasilkan keputusan yang mengikat, atau rapat informal yang fungsinya menjalin komunikasi antar anggota tim. Kemudian yang keempat, prosedur rapat seperti apa yang hendak dipilih. Misalnya untuk pengambilan keputusan apakah dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Jika dilakukan musyawarah, siapa yang akan memimpin dan bagaimana proses perjalanan musyawarah itu? Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah output atau hasil. Rapat seperti apa yang diinginkan akan mempengaruhi model penyelenggaraan rapat. Untuk rapat formal, pengambilan keputusan tentu akan berbeda modelnya dengan rapat informal yang fungsinya hanya mempererat komunikasi. Kemudian yang keenam, langkah tindak lanjut setelah rapat dibuat. Nah, kita memasuki yang keempat, pengumpulan fakta dan informasi, yang juga bisa dilakukan dalam penyelenggaraan rapat sesuai dengan maksud dan tujuan rapat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan informasi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemutakhiran
data yang tersedia secara berkala. Kemudian yang kedua, kelompok diskusi terfokus. Kemudian yang ketiga, dialog. Yang keempat, konsultasi. Yang kelima, analisis kesenjangan dan kebutuhan kesenjangan. Kemudian yang terakhir adalah analisis isu. Memasuki yang kelima, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, temu kenal masalah dan merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, pendekatan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, gaya untuk pengambilan musyawarah atau pemungutan suara. Nah, rapat bukanlah pertemuan biasa. Rapat dilakukan agar komunikasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan dengan baik. Namun ada saatnya rapat tidak berjalan dengan baik dalam prosesnya. Padahal rapat yang baik dapat menghasilkan sense of meeting di antara para peserta rapat. Nah, sense of meeting adalah peserta rapat dapat merasakan bahwa rapat sangat penting untuk diselenggarakan. Oleh karena itu, peserta rapat menyimak dan berperan aktif dalam proses rapat. Begitu pula ketika keputusan rapat diperoleh, anggota rapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam sebuah organisasi, rapat menjadi salah satu komunikasi sangat penting. Namun, ada baiknya rapat tidak terlalu sering dilaksanakan, terutama tanpa maksud yang jelas karena rapat banyak menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, rapat yang terlalu sering akan membuat sense of meeting peserta rapat akan berkurang. Nah, penyelenggaraan rapat biasanya didasarkan pada pemecahan alasan serta maksud dan tujuan. Di antaranya yang pertama adalah menerima laporan dari peserta rapat. Laporan yang disampaikan dalam rapat akan lebih jelas apabila diuraikan dengan menggunakan alat bantu visual yang berupa grafik dan gambar, sehingga lebih nyata dan mudah diingat. Kemudian yang kedua, mencapai keputusan bersama. Rapat ini memberikan kesempatan kepada setiap peserta rapat untuk menyatakan pendapat, agar perusahaan dapat memperoleh keputusan yang terbaik bagi kelangsungan perusahaan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan memecahkan masalah. Rapat akan efektif jika terdapat keseimbangan antara interaksi ide, pengalaman, informasi, dan wawasan yang akan menjadi dasar dalam setiap gagasan yang disampaikan, sehingga pimpinan rapat dapat mengambil keputusan terbaik untuk memecahkan permasalahan bisnis. Kemudian yang keempat, mencapai kesamaan pemikiran, program, dan keputusan. Dikarenakan anggota perusahaan memiliki pemikiran yang berbeda-beda, maka rapat dalam perusahaan diperlukan agar seluruh anggota yang terlibat dalam suatu pekerjaan memiliki persamaan persepsi dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kelima, mencapai tujuan pelatihan. Rapat merupakan tempat pelatihan bagi pesertanya. Dalam rapat, peserta rapat dapat belajar dari orang-orang yang telah mahir dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang keenam, menyatukan pandangan yang berbeda. Perbedaan pendapat yang tajam merupakan suatu yang wajar terjadi dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Pertukaran pemikiran dan ide merupakan suatu yang kreatif dan dinamis. Rapat memberikan kesempatan peserta untuk mengutarakan pendapat mereka, membantu terciptanya
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan peluang untuk mengembangkan pandangan atau penilaian peserta. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan informasi kepada audiens. Informasi yang disampaikan dengan menyampaikan yang baik dan dengan dibantu oleh sarana penunjang akan menghasilkan informasi yang dapat mengundang penafsiran yang luas dipresentasikan dalam rapat. Nah, pembicara dapat menjawab setiap pertanyaan dan menghindarkan audiens dari salah penafsiran. Kemudian yang kedelapan, memastikan bahwa audiens sependapat dengan informasi yang disampaikan. Presentasi dalam suatu rapat atau pertemuan memungkinkan terjadinya kesalahpahaman informasi dapat diperkecil atau dinetralisir. Dalam forum rapat, seorang audiens dapat mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang tepat sehingga kesalahan pemahaman dapat dihindari. Nah, kita memasuki yang keempat, yaitu komunikasi dan rapat. Nah, dalam rapat, hendaknya setiap peserta mampu. Yang pertama adalah berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab agar tujuan rapat dapat terlaksana dengan baik. Apabila peserta rapat merasa terbatas dalam berbicara dan menyampaikan pendapat, maka rapat tidak akan berjalan efektif. Kemudian yang kedua, berperan sebagai komunikator yang partisipasi aktif atau berpartisipasi aktif, tetapi tidak memonopoli pembicaraan. Nah, setiap peserta rapat harus saling bertoleransi pada setiap perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat tersebut dapat mengeluarkan dan menghasilkan ide-ide yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berperan sebagai komunikan yang sangat responsif tetapi tidak emosional. Kemudian yang keempat, berperan sebagai penyelaras yang bijaksana dan adil tetapi tidak kehilangan pendirian. Kemudian yang kelima, mengendalikan diri dan menghindarkan terjadi debat serta tidak berbicara bertele-tele. Nah, kita memasuki yang kelima atau E, yaitu bentuk-bentuk rapat. Rapat terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rapat menurut tujuannya. Yang pertama, rapat penjelasan. Rapat penjelasan adalah rapat yang fungsinya memberikan penjelasan kepada peserta rapat. Di dalam rapat tersebut diberikan waktu bagi peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah adalah rapat yang diselenggarakan karena adanya masalah yang harus segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga, rapat perundingan. Rapat perundingan adalah rapat yang diselenggarakan karena adanya sesuatu yang harus dirundingkan atau dicari jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, rapat menurut sifatnya. Yang pertama, rapat resmi. Rapat resmi adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur jalannya rapat. Kemudian yang kedua, rapat tidak resmi. Rapat tidak resmi adalah rapat yang diselenggarakan tanpa merencanakan atau perencanaan formal dan tidak menggunakan keprotokolan. Pemberitahuan yang dilakukan secara langsung karena dilaksanakan tanpa perencanaan yang mendetail. Kemudian yang ketiga, rapat terbuka.
Nah, rapat terbuka adalah rapat yang membahas masalah umum dan dihadiri secara terbuka oleh seluruh peserta. Kemudian yang keempat, rapat tertutup. Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta tertentu saja dan bersifat rahasia. Biasanya yang diundang adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan kebijakan dan penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, rapat menurut jangka waktunya. Yang pertama, rapat mingguan. Rapat mingguan adalah rapat yang diadakan seminggu sekali dan membahas permasalahan yang sifatnya rutin. Misalnya rapat penjualan mingguan. Kemudian yang kedua, rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang dilaksanakan setiap bulan untuk membahas permasalahan yang terjadi selama 1 bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, rapat semester. Rapat semester adalah rapat yang diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Contohnya, merencanakan tujuan jangka pendek, membahas penjualan, promosi, dan rencana lainnya. Kemudian yang keempat, rapat tahunan. Rapat tahunan adalah rapat yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Contohnya rapat pemegang saham dan rapat pencapaian target tahunan. Kemudian yang keempat, rapat menurut frekuensinya. Yang pertama ada rapat rutin. Rapat rutin adalah rapat yang diselenggarakan setiap periode sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, rapat insidentil. Adalah rapat yang tidak terjadwal, membahas suatu permasalahan penting yang saat itu terjadi dan membutuhkan penyelesaian secepatnya. Kemudian yang kelima, rapat berdasarkan nama. Yang pertama ada rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat yang membahas tugas tertentu dari peserta rapat. Misalnya rapat kepanitiaan yang membahas job description masing-masing panitia. Kemudian yang kedua, rapat dinas. Rapat dinas adalah rapat yang membahas masalah kedinasan dari para personil suatu instansi. Kita memasuki yang keenam atau F, pemimpin rapat. Adapun tipe-tipe pemimpin rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe otoriter. Tipe otoriter adalah tipe pemimpin rapat yang menguasai seluruh proses serapan dan cara memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapat secara terbuka. Biasanya tipe ini merasa dirinya paling berkuasa dan paling benar, sehingga peserta rapat segan untuk mengemukakan pendapatnya. Jika peserta rapat mengajukan pendapatnya atau pendapat yang tidak sesuai dengan pandangan, maka pemimpin rapat akan segera menolak dan menyanggahnya. Kemudian yang kedua adalah tipe demokratis. Tipe demokratis adalah seorang pemimpin yang berusaha untuk mendengarkan pendapat peserta rapat dengan adil dan menjadi pengambil keputusan bersama. Nah, tipe ini memberi kesempatan kepada seluruh peserta untuk berperan aktif dalam mengajukan pendapat secara terbuka. Dan yang ketiga adalah tipe laissez-faire, tipe liberal. Tipe laissez-faire adalah tipe pemimpin yang memberikan kebebasan kepada peserta rapat untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam mengambil keputusan dan melaksanakan pekerjaannya. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang rapat dalam bidang bisnis dalam mata pelajaran komunikasi bisnis.
Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.